Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Ibu Mufisid Suwarti, SEME. Untuk kelompok 2 yaitu ada saya sendiri, Anung Sutanto, kemudian ada Novi Indriani, terus ada Nida Ahadia, dan yang terakhir itu ada Nur Fatihah. Untuk tema yang akan kami bawakan itu mengenai pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem total dari aktivitas atau kegiatan bisnis dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum, yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Menurut Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Tujuan dari pemasaran itu sendiri adalah untuk mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu materi tentang tahapan dalam praktek pemasaran. 5 tahap proses pemasaran menurut Philip Kotler. 1. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Konsep inti dari sebuah pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Desain strategi pemasaran. Berorientasi pelanggan setelah perusahaan mampu mengidentifikasi need and want dari konsumen, maka perusahaan harus mendesain strategi pemasaran yang berorientasi pada konsumen. 3. Mendesain program pemasaran terpadu. Strategi pemasaran yang sudah didesain tersebut, maka tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan melalui program-program pemasaran. 4. Membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Kesuksesan suatu perusahaan dapat dalam menjalin hubungan dengan pelanggan akan menentukan eksistensi dan keberlangsungan hidup perusahaan di waktu yang akan datang. 5. Menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan. Tahap kelima dari proses pemasaran adalah menangkap nilai dari pelanggan yang dapat berupa penjualan, pangsa pasar, serta profit. Selanjutnya yaitu strategi bersaing. Strategi bersaing merupakan suatu pendekatan jangka panjang yang digunakan suatu bisnis untuk memperoleh keunggulan kompetitif di mata target konsumen mereka. Dengan menyusun strategi bersaing yang efektif akan membantu perusahaan dalam mengembangkan, meningkatkan, dan memanfaatkan satu atau lebih keunggulan bersaing. Secara umum, ada 3 tipe strategi bisnis yang digunakan oleh para pengusaha supaya bisnisnya tak kalah saing dengan kompetitor. Berikut ini penjelasannya. 1. Strategi keunggulan biaya. Dalam tipe strategi keunggulan biaya, tujuan utamanya adalah supaya perusahaan Anda dapat melakukan proses produksi dengan biaya terendah. 2. Strategi diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, produk atau layanan perusahaan dibuat unik dan berbeda dari pesaingnya. 3. Strategi produk atau spesialisasi. Dalam tipe strategi bersaing yang satu ini, perusahaan fokus pada segmen pasar sasaran yang sempit. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong kepuasan pelanggan atau konsumen. Yang pertama itu dari kualitas produk. Pelanggan puas jika setelah membeli atau menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produk tersebut baik. Yang kedua, harga. Untuk pelanggan sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan. Yang ketiga adalah service quality. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Yang keempat itu adalah emotional factor, yakni pelanggan akan merasa puas karena adanya emotional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut.
Yang kelima itu adalah biaya dan kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Selanjutnya adalah loyalitas pelanggan atau konsumen. Loyalitas pelanggan atau kesetiaan konsumen adalah sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan dari konsumennya. Sebuah strategi pemasaran yang sukses didukung oleh konsumen yang setia. Istilah loyalitas sendiri sudah sering diperdengarkan oleh pakar marketing ataupun praktisi bisnis. Loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah dibicarakan dalam konteks sehari-hari, tetapi menjadi lebih sulit ketika dianalisis maknanya. Menurut Kotler sendiri, bahwa konsumen yang loyal tidak diukur dari berapa banyak dia membeli, tetapi dari berapa sering dia melakukan pembelian ulang, termasuk di sini merekomendasikan orang lain untuk membeli produk tersebut. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong loyalitas konsumen terhadap sebuah produk, yakni pertama adalah faktor kebudayaan, kedua adalah faktor sosial, yang ketiga adalah faktor pribadi, dan yang terakhir yakni yang keempat adalah faktor psikologi. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman pemaparan dari kelompok 2. Terus dapat kita simpulin nih, kesimpulan dari materi di kelompok 2 itu pemasaran merupakan suatu sistem dari total kegiatan bisnis. Oh ya, dari pemasaran juga terdapat bauran pemasaran yang bisa kita padatkan menjadi 7P. P yang pertama yaitu produk, kemudian ada price, place, promotion, physical evidence, proses, and yang terakhir itu people. Kemudian terkait loyalitas, menurut Sutisna itu loyalitas konsumen dibagi menjadi 2. Yang pertama ada loyalitas brand atau loyalitas terhadap brand produk. Kemudian yang kedua itu store loyalty atau loyalitas terhadap toko. Jadi intinya selain kita loyal kepada produk-produk tertentu, kita juga bisa loyal terhadap toko-toko tertentu. Oke, tinggal yang terakhir ini. Menurut Ciptono, kepuasan konsumen itu ada 3 komponen. Komponen yang pertama mengenai respon dari emosional konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua itu respon dari ekspektasi konsumen terhadap produknya. Dan yang ketiga itu respon pada waktu tertentu mengenai pengalaman-pengalaman ataupun emosional yang terjadi ketika konsumen mengkonsumsi produk tersebut. Jadi itu teman-teman pemaparan dari kelompok 2. Semoga apa yang kita paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.